Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ampuh semuanya. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat di tahun yang baru ini di awal tahun 2025. Mohon maaf baru bisa buat konten kembali akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025. Kemarin banyak pekerjaan yang harus diselesaikan terkait dengan studi saya dan juga terkait dengan beberapa pekerjaan yang ada dalam tempat kerja saya. Sahabat ampuh, kali ini kita membahas nih, pertama, pengumuman belum ada di website Kementerian Agama, belum ada pengumuman tentang hasil akhir kelulusan CPNS ya. Sepertinya masih dalam proses dari panitia pusatnya, jadi belum bisa dikeluarkan. Karena kan rentang waktu prosesnya dari tanggal 5 sampai tanggal 12 Januari. Nah, sekarang baru tanggal 9, saya buat video ini tanggal 9. Mudah-mudahan nanti di tanggal 10 atau 11 atau tanggal 12 sudah ada pengumumannya. Biasanya Kementerian Agama selalu di akhir sih pengumuman itu, jadi kita tunggu saja. Nah, sebelum kita tahu hasil pengumuman akhirnya atau hasil kelulusan CPNS-nya, sahabat semuanya, apakah yang mengikuti SKB kemudian formasinya banyak ya, formasi yang dibutuhkan banyak, kemudian sahabat termasuk yang ikut SKB, nanti apakah akan ada yang digugurkan atau ada yang tidak lulus, ada yang masuk semua kah atau bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, sahabat semuanya, itu kalau formasinya butuhnya 3, kemudian yang ikut SKB ada 6, berarti akan ada 3 yang tidak lulus. Kalau formasinya butuhnya misalkan 200 dan yang ikut SKB-nya misalkan 150, itu peluangnya benar-benar 99% bakal lulus semuanya, asal hadir dalam SKB-nya kemarin ya, baik SKB CAT-BKN dan juga SKB tambahan non-CAT. Nah, kemudian sambil kita menunggu hasil pengumuman juga, ada hal yang harus saya informasikan berdasarkan pengalaman pribadi saya, terutama terkait pemberkasan, karena ada yang bertanya di kolom komentar tentang pemberkasannya bagaimana Kak. Untuk pastinya nanti sahabat itu akan dipandu kok oleh satu panitia dari Kanwil Provinsi yang untuk menyiapkan pemberkasan. Biasanya Kanwil itu, khususnya di Kanwil saya, waktu saya ya, itu nanti ada satu grupnya itu grup Telegram, di situ sudah ada panitianya dari Kanwil langsung yang akan memberikan informasi-informasi setelah ada kelulusan ya. Jadi setelah ada kelulusan tuh nanti teman-teman harus rajin-rajin nih cek atau lihat IG dari Kanwil yang sahabat itu pilih ya. Nah, berkasnya apa saja yang harus disiapkan? Ada berkas pokok yang harus disiapkan seperti tentu KTP ya, tentu kartu keluarga juga. Karena nanti sahabat akan mengisi DRH kembali, daftar riwayat hidup. Di situ nama harus sesuai dengan KTP. Nanti juga disuruh mengisi kalau sudah berkeluarga, suami atau istrinya dan anak-anaknya. Nanti juga harus mengisi data orang tuanya, baik ibu dan ayah, tanggal lahir ibu, tanggal lahir ayah. Jadi harus disiapkan juga tuh KTP ayah sama ibunya. Kalau yang sudah meninggal dunia, tinggal sahabat bisa diperkirakan nanti pengisian tanggalnya. Mudah-mudahan masih nyimpen juga KTP-nya. Itu ya, KTP, kartu keluarga, kemudian tentunya ijazah dari SD sampai ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar CPNS. Itu juga nanti akan diisikan ke daftar riwayat hidup. Persiapkan juga hard copy-nya, meskipun catatan ya, sahabat catatan nih, hard copy-nya tidak dikirimkan ya. Hard copy-nya tidak dikirimkan ke Kanwil, tidak dikirimkan ke kabupaten, tapi nanti ketika sahabat sudah dapat SPT atau surat SPMT, surat perintah melaksanakan tugas ke madrasah negeri masing-masing, itu di bagian tata usahanya biasanya akan meminta berkas dokumen kelengkapan sahabat. Salah satunya ijazah, mulai dari SD sampai ijazah terakhir yang digunakan untuk mendaftar CPNS. Maksudnya fotokopinya ya. Ya, kalau yang sekarang mah siapkan yang aslinya aja. Jaga-jaga juga kalau bisa sudah ada fotokopi yang terlegalisirnya kalau ijazahnya keluaran terdahulu. Selain ijazah, apalagi tentunya siapkan juga NPWP.
sahabat harus menyiapkan NPWP karena sekarang kan sudah menjadi pegawai negeri sipil, harus menyiapkan NPWP. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Kalau sudah ada, tinggal nanti minta diaktifkan ya PIN-nya. Karena nanti setiap awal tahun ASN wajib melaporkan SPT tahunan. Kalau yang belum pernah melaporkan SPT tahunan, mulai dari sekarang nih bisa ke kantor pajak misalkan ya. Atau nanti aja sekalian kalau sudah ada pengumuman. Nah sahabat itu boleh kok. Saya termasuk meluruskan atau memperbaiki NPWP karena saya dulu jarang laporan SPT tahunan karena kan masih honorer ya sahabat, karena jarang. Kemudian saya membereskannya itu pas sudah ada pengumuman kelulusan, bahkan saya membereskannya itu pas di kabupaten yang saya tempati tujuan satkernya atau tujuan madrasahnya ya di situ, itu juga nggak apa-apa kok. Selain itu sahabat semuanya juga harus menyiapkan tentunya SKCK dari Polres ya, SKCK dari Polres, kemudian surat keterangan sehat juga. Nah, kemudian juga disiapkan fotonya, foto yang sesuai dengan ketentuan dari CPNS ya, seleksi CPNS. Saya rasa cuma itu sih berkas pokoknya ya, seingat saya. Mudah-mudahan ada teman-teman saya yang nonton video ini bisa memberikan tambahan, boleh tulis di kolom komentar ya sahabat semuanya. Jadi cuma KTP, KK, kemudian ijazah, kemudian juga NPWP, kemudian juga SKCK, kemudian juga surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat atau tes kesehatan itu biasanya harus dari rumah sakit pemerintah daerah masing-masing atau RSUD. Untuk lebih lengkapnya kalau SKCK dengan tes kesehatan ini, surat kesehatan ini, sahabat nanti bisa menunggu hasil pengumuman sebab nanti juga ada persyaratan untuk pengisian DRH. Selain itu juga, selain yang tadi, SK bagi yang sudah mengajar atau sudah bekerja ya, boleh tuh SK-nya dimasukkan dari SK awal waktu sahabat mulai kerja, waktu jadi honorer ya, belum jadi ASN, sampai SK terakhir sebelum sahabat itu dinyatakan lulus tes CPNS ini. Nah, saya rasa segitu sih ya sahabat semuanya untuk dokumen berkasnya, persiapan pemberkasan untuk pengisian DRH dan juga pengisian pengajuan NIP sahabat semuanya. Ini berdasarkan pengalaman saya ya sahabatnya, nanti lebih jelasnya kita tunggu bagaimana persyaratannya setelah ada hasil pengumuman. Ini saya spill dulu pengalaman ketika mengisi daftar riwayat hidup ya. Mulai ingat berkas dokumennya ada KTP, kartu keluarga, ijazah dari SD sampai ijazah terakhir yang digunakan untuk daftar CPNS, NPWP, kemudian SK pengangkatan honorer atau SK pengalaman mengajar ya dari awal sampai terakhir sekarang ya, sampai terakhir sekarang dinyatakan lulus dari CPNS. Kemudian juga SKCK, lalu surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah daerah. Itu waktu pengalaman saya dulu. Kalau yang sekarang, sahabat nanti menunggu surat pengumuman dari Kemenag. Tapi apa yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan sudah ada beberapa yang disiapkan oleh sahabat semuanya. Itu untuk video kali ini ya sahabat semuanya. Semoga video ini bermanfaat sambil kita nanti menunggu hasil pengumuman akhir seleksi CPNS Kementerian Agama tahun 2024. Semoga semuanya mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Ikhtiarnya sudah, doanya sudah. Kalau hasilnya baik berarti itu adalah hasil dari usaha sahabat semuanya dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, rezeki sahabat semuanya. Kalau misalkan ada yang belum, sahabat jangan berkecil hati karena rezeki tidak hanya di posisi ini saja, masih banyak rezeki yang lainnya karena rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu sangat luas sekali ya. Jadi tetap semangat selalu. Kalau ada yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada komentar yang belum bisa dijawab karena kesibukan, jadi saya belum sempat menjawab satu persatu ya. Mohon maaf semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.